Kementerian Pekerjaan Umum berperan dalam pengembangan bangunan hijau di Indonesia melalui implementasi konsep green sebagai role model. Kampus Kementerian PU yang terletak di Jakarta Selatan memiliki luas lahan sebesar 53.300 meter persegi. Sejak tahun 2003, Master Plan Pengembangan Kawasan telah disusun. Meskipun demikian, pelaksanaannya baru dimulai pada tahun 2008. Perencanaan yang lebih komprehensif dilakukan sejak tahun 2010. Keseluruhan perencanaan tersebut berdampak pada peningkatan ruang terbuka hijau, penurunan ruang terbuka non-hijau, peningkatan total luas lantai, penurunan luas tapak bangunan, dan peningkatan jumlah penghuni. Konsep pembangunan berkelanjutan diterapkan pada desain kampus Kementerian PU berupa pembangunan di kawasan berkepadatan tinggi, perluasan ruang terbuka hijau, sistem MEP terintegrasi, efisiensi air, dan efisiensi energi. Pembangunan di kawasan berkepadatan tinggi dilakukan dengan menerapkan perencanaan vertikal. Perencanaan vertikal akan meningkatkan total luas lantai dengan tetap memberikan ruang terbuka hijau yang memadai. Ruang terbuka didesain dengan menggunakan material poros sebagai elemen hardscape untuk mengoptimalkan area penyerapan air dan beragam jenis tanaman untuk elemen softscape. Dalam perencanaan ruang landscape-nya, kawasan kampus Kementerian PU terbagi ke dalam 3 zona. Ruang terbuka didesain untuk membentuk iklim mikro yang lebih baik. Pohon dapat menyerap CO2, partikel debu, dan radiasi, serta menurunkan suhu area di bawah kanopinya hingga 2 derajat Celcius. Pada zona A, terdapat Garden of Fame dan Amphitheater. Pada zona B, terdapat Plaza Heritage dan Plaza Utama. Plaza Utama yang terletak di depan gedung utama difungsikan sebagai area upacara. Alur pedestrian pada kawasan dilengkapi pula dengan jalur pedestrian untuk difabel. Pada zona C, terdapat plaza upacara yang didesain dengan menggunakan pohon-pohon peneduh, serta mengkombinasikan pola perkerasan dengan area rumput. Simpul pedestrian didesain sebagai area istirahat bagi pejalan kaki. Perencanaannya menerapkan konsep nyaman dan ramah lingkungan. Sistem MEP terintegrasi diterapkan ke dalam sistem power grid. Kebutuhan daya listrik tiap bangunan disuplai dari gardu PLN dalam satu jalur utama yang terintegrasi. Integrasi sistem MEP diterapkan pula pada sistem alarm kebakaran, sistem komunikasi, dan sistem keamanan. Integrasi sistem tersebut dipusatkan pada satu buah master kontrol kawasan. Untuk manajemen sampah, sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya. Kawasan dilengkapi pula dengan unit pengolahan sampah berupa composting. Berdasarkan data pengukuran lapangan, kondisi daya serap tanah mengalami penurunan, sehingga penggunaan sumur resapan dirasa kurang efektif. Oleh karena itu, air hujan direncanakan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif, yang perencanaannya terbagi ke dalam 2 zona. Setiap zona memiliki ground storm water tank dengan kapasitas 500 meter kubik untuk zona A dan 300 meter kubik untuk zona B. Ground storm water tank difungsikan untuk mengumpulkan air hujan dari site. Air
kemudian dialirkan melalui filter ke ground recycled water tank yang kemudian disalurkan ke setiap bangunan untuk kebutuhan air sekunder bangunan. Setiap zona juga terdapat ground roof rainwater tank dengan kapasitas 200 meter kubik. Air hujan yang jatuh pada atap dikumpulkan ke dalam ground roof rainwater tank. Air kemudian dialirkan melalui water treatment plant ke ground clean water tank yang kemudian disalurkan ke setiap bangunan untuk kebutuhan air bersih primer. Dengan demikian, sumber air PDAM dan deep well hanya akan digunakan jika sumber air hujan tidak terpenuhi. Kebutuhan air bersih setiap gedung berbeda, yang dipengaruhi oleh jumlah pengguna dengan acuan standar 50 liter per orang per hari. Dengan pemanfaatan air hujan, air daur ulang, dan air kondensat, total penghematan air dari sumber primer dalam kawasan Kementerian Pekerjaan Umum adalah sebesar 50,82%. Penggunaan energi dari setiap gedung berbeda, yang dipengaruhi oleh kinerja dari setiap gedung tersebut. Pada tahun 2016, seluruh gedung direncanakan akan menjadi bangunan hijau, baik sebagai bangunan baru, seperti gedung utama, gedung penataan ruang, gedung heritage, gedung pusdata puskompu, maupun sebagai bangunan existing yang diretrofitting, seperti gedung sumber daya air dan gedung Bina Marga Cipta Karya. Secara keseluruhan, konsumsi energi dari setiap bangunannya diperkirakan akan berada di bawah rata-rata konsumsi energi gedung perkantoran, dengan rata-rata konsumsi energi bangunan dalam kawasan sebesar 145,63 kWh per meter persegi per tahun. Apabila dibandingkan dengan standar penggunaan energi rata-rata gedung perkantoran, penghematan yang dicapai sebesar 41,75%. Kawasan kampus Kementerian Pekerjaan Umum didesain sebagai kawasan perkantoran yang tidak hanya memenuhi konsep bangunan berkelanjutan, tetapi juga memenuhi seluruh standar dan peraturan lokal maupun nasional yang berlaku. Penataan ruang merupakan salah satu role model bangunan baru yang telah menerapkan konsep berkelanjutan. Konsep berkelanjutan diterapkan ke dalam 8 strategi bangunan hijau yang mencakup manajemen energi dan manajemen air. Bangunan gedung penataan ruang didesain dengan memperkecil kedalaman ruangnya, memperkecil luas penampang pada sisi barat dan timur, menambah bidang masif pada sisi tersebut, dan mengorientasikan bukaan pada sisi utara dan selatan. Selubung bangunannya memiliki prosentase bukaan sebesar 46% dengan material high performance glazing.
Pada selubungnya, digunakan elemen exterior shading berupa light shelf. Exterior shading berupa light shelf dan parapet dengan insulasi digunakan untuk memperkecil perpindahan panas ke dalam bangunan. Di samping itu, light shelf berfungsi pula guna menciptakan distribusi pencahayaan alami ke dalam ruang yang lebih baik. Berdasarkan simulasi, desain selubung bangunannya mampu menurunkan radiasi melalui jendela secara signifikan. Akibat adanya bangunan sekitar, nilai OTTV selubung bangunannya turun sebesar 24,34% dan chiller size sebesar 4,66%. Pemanfaatan pencahayaan alami dilakukan dengan mengoptimalkan orientasi bukaan ke arah utara dan selatan. Berdasarkan simulasi, lebih dari 30% ruang kerja mendapatkan pencahayaan alami lebih besar dari 300 lux. Sistem pencahayaan buatannya menggunakan lampu hemat energi berupa lampu fluorescence T5 yang diintegrasikan dengan pencahayaan alami melalui sensor. Di samping itu, pencahayaan buatan dilengkapi dengan sensor gerak, penggunaan sistem HVAC hemat energi berupa sistem AC terpusat dengan water cooled chiller yang memiliki koefisien of performance sebesar 5,8. Untuk distribusi udaranya, VAV dan VSD digunakan. Penggunaan tangga sebagai sarana transportasi vertikal untuk menjangkau lantai-lantai yang berdekatan menjadi solusi untuk mengurangi besarnya energi listrik yang dibutuhkan oleh elevator. Gedung penataan ruang sudah didesain pula dengan building automation system untuk sistem HVAC dan sistem pencahayaannya. Berdasarkan simulasi energi, nilai intensitas konsumsi energi gedung baseline sebesar 211,97 kWh per meter persegi per tahun. Jika dibandingkan dengan konsumsi energi desain, penghematan yang dicapai sebesar 38%. Hujan yang jatuh pada atap dan air kondensat dikumpulkan untuk kebutuhan air bersih primer. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih sekundernya, gedung memanfaatkan air hujan landscape dan air daur ulang. Berdasarkan tingkat kebutuhan parkir, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pula perencanaan pembangunan gedung parkir. Setiap lantai gedung parkir memiliki 14 lot parkir yang setiap lotnya memiliki kapasitas 2 mobil. Gedung parkir terdiri dari 13 lantai, sehingga total kapasitasnya menjadi 364 mobil. Pada gedung ini, komponen selubung bangunannya didesain dengan menggunakan material daur ulang dan elemen hijau berupa vertical greenery. Gedung ini didesain dengan menggunakan sistem smart parking. Sistem ini mengontrol secara otomatis distribusi dan perletakan mobil dari area masuk kendaraan ke lot parkir yang ada pada lingkup zonanya. Selain gedung parkir, Kementerian PU melakukan pula perencanaan pembangunan gedung serbaguna. Gedung serbaguna yang berfungsi sebagai multi-purpose hall didesain dengan konsep natural dan juga menyelaraskan konsep green environment di dalam lingkup kawasannya.
Interior ruangannya didesain dengan konsep fungsi form follow function dan perpaduan material alam dengan bentuk akustikal yang menjadi feature utama di dalam bangunan. Gedung serbaguna terdiri dari 2 lantai dengan total luas lantai sebesar 2088 meter persegi. Gedung dapat difungsikan dengan beragam tipe layout. Layout theater dapat memenuhi kapasitas hingga 1.163 orang. Layout standing sebesar 916 orang. Layout seminar sebesar 194 orang. Dan layout banquet sebesar 400 orang. Bentuk bangunannya didesain untuk menonjolkan bentuk sederhana tetapi modern. Elemen interiornya didesain dengan menonjolkan bentukan alam. Pada pre-function, bentukan alam ditransformasikan menjadi bentuk dekorasi yang menyerupai daun ranting yang diaplikasikan pada ceiling. Pada ruang hall, bentuk dekorasi menyerupai daun ranting diaplikasikan pada dinding yang berfungsi pula sebagai dinding akustik. Ruang hall didesain pula dengan penyelesaian akustik guna mencapai kualitas akustik yang baik. Penyelesaian akustik dilakukan dengan perancangan bentuk dinding dan ceiling yang tepat serta penggunaan insulasi. Gedung utama merupakan salah satu role model bangunan baru yang telah didesain dengan konsep berkelanjutan. Pada gedung ini, konsep berkelanjutan diterapkan ke dalam 8 strategi perancangan bangunan yang mencakup manajemen energi dan kenyamanan dalam ruang serta manajemen air. Bentuk bangunan gedung utama didesain dengan memperkecil luas penampang pada sisi barat dan timur, menambah bidang masif pada sisi tersebut, mengorientasikan bukaan pada sisi utara dan selatan, serta memperkecil kedalaman ruangnya. Selubung bangunannya memiliki prosentase bukaan sebesar 50% dengan material high performance glazing. Pada selubungnya digunakan elemen eksterior shading berupa light shelf. Eksterior shading berupa light shelf dan parapet dengan insulasi digunakan untuk memperkecil perpindahan panas ke dalam bangunan. Di samping itu, light shelf berfungsi pula guna menciptakan distribusi pencahayaan alami ke dalam ruang yang lebih baik. Berdasarkan simulasi lantai tipikal, apabila dibandingkan dengan desain awal bangunan, desain akhir bentuk dan selubung bangunannya mampu menurunkan radiasi melalui jendela sebesar 87,87%. Sedangkan nilai OTTV turun sebesar 63,16%. Penurunan nilai OTTV tersebut berdampak pada penurunan nilai chiller size sebesar 40%. Pemanfaatan pencahayaan alami dilakukan dengan mengoptimalkan orientasi bukaan ke arah utara dan selatan. Di samping itu, optimalisasi pencahayaan alami dilakukan dengan penggunaan partisi transparan dan reflektansi interior yang sesuai. Berdasarkan simulasi, lebih dari 30% ruang kerja mendapatkan pencahayaan alami lebih besar dari 300 lux.
sistem pencahayaan buatannya menggunakan lampu hemat energi berupa lampu fluorescence T5 yang diintegrasikan dengan pencahayaan alami melalui sensor pencahayaan alami. Berdasarkan simulasi, penggunaan sensor pencahayaan alami mampu menurunkan konsumsi energi untuk pencahayaan sebesar 30% setiap tahunnya. Penggunaan sistem HVAC hemat energi berupa sistem AC terpusat dengan water cooled chiller yang memiliki koefisien of performance sebesar 5,8. Untuk distribusi udaranya, fan coil unit digunakan yang terbagi ke dalam 9 zona di setiap lantai tipikal. Penggunaan fan coil memungkinkan zona yang dikondisikan terbagi ke dalam beberapa subzona, sehingga dapat dikontrol secara terpisah berdasarkan kebutuhan. Penggunaan tangga sebagai sarana transportasi vertikal untuk menjangkau lantai-lantai yang berdekatan menjadi solusi untuk mengurangi besarnya energi listrik yang dibutuhkan oleh elevator. Gedung utama didesain pula dengan building automation system untuk sistem HVAC dan sistem pencahayaannya. Berdasarkan data penggunaan energi tahun 2013, nilai intensitas konsumsi energi gedung utama sebesar 124 kWh per meter persegi per tahun. Dan energi listrik dikonsumsi paling besar untuk sistem HVAC. Akibat intensitas radiasi matahari yang tinggi dan sudut matahari yang rendah pada sisi barat dan timur, ruang di sisi barat dan timur mengalami peningkatan temperatur dan terjadi glare. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, internal shading mungkin diterapkan. Berdasarkan simulasi, ruang di sisi barat dan timur zona kantor sayap utara mendapatkan pengaruh lebih besar akibat penggunaan internal shading dibandingkan ruang di tengah yang menghadap ke arah utara. Begitu pula pada zona kantor sayap selatan. Ruang di sisi barat dan timur mendapatkan pengaruh lebih besar akibat penggunaan internal shading dibandingkan ruang di tengah yang menghadap ke arah selatan. Oleh karena itu, hanya ruang sisi barat dan timur yang direkomendasikan untuk dapat menggunakan internal shading. Pengelolaan air. Gedung utama menggunakan sumber air bersih primer yang berasal dari air PDAM dan air sumur dalam. Sedangkan untuk kebutuhan air bersih sekundernya, gedung utama memanfaatkan air hujan, air kondensat, dan air daur ulang. Berdasarkan data penggunaan air aktual tahun 2013, konsumsi air gedung utama sebesar 31,98 liter per orang per hari apabila dibandingkan dengan standar penghematan yang didapatkan sebesar 36%. Retrofitting dilakukan untuk meningkatkan kinerja bangunan dalam rangka mengurangi penggunaan sumber air primer. Air hujan atap yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan air bersih sekunder digunakan untuk kebutuhan air bersih primer. Sedangkan untuk kebutuhan air sekunder memanfaatkan air daur ulang yang digabungkan dengan air hujan landscape untuk kebutuhan flushing toilet, make up cooling tower, dan irigasi landscape.